Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Aryani. Saya adalah Latsar Angkatan 45 Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Dengan tutor saya di sini adalah Bapak Abdul Rahim, SPMAP. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasanya disingkat dengan P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Yang pertama adalah manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi yang pertama yaitu penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian untuk pengadaannya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Adapun pengadaan P3K dilakukan melalui tahapan yang pertama perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan terakhir pengangkatan menjadi P3K. Yang C yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang D yaitu penggajian dan tunjangan. Gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Yang E, pengembangan kompetensi. P3K memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Dalam hal terdapat keterbatasan kesepakatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Kemudian F, pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan dapat berupa pertama, tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan yang ketiga, kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Yang G yaitu disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib mematuhi disiplin P3K. PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K, di mana disiplin P3K berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Yang H, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena A, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, tidak cakap jasmani ataupun rohani. Kemudian, pemutusan hubungan perjanjian P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat atau tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Kemudian menjadi anggota atau pengurus parpol, dihukum penjara berdasarkan putusan atau pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Kemudian perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Kemudian untuk cutinya terdiri atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Pengawasan dan evaluasi. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada setiap pemerintahan. Kemudian untuk larangannya, PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau P3K untuk mengisi jabatan PNS. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017 atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.